Puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom. Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya yang berlimpah bagi kita semuanya. Sehingga sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah. Dan saya percaya seberapapun kita yang hadir, yang penting kita berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang percaya diberkati oleh Tuhan boleh kembali lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mengucap syukur oleh karena kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama juga Bapak Ibu Gembala, walaupun memang beliau tidak dapat langsung hadir, sebab beliau juga ada pelayanan, ada pemberkatan nikah, dan juga ada acara di mana Ibu Gembala juga harus mendoakan. Tapi saya percaya doa-doa beliau juga terus menyertai kita semuanya dalam ibadah kita ini. Dan lebih lagi juga saya percaya Tuhan bersama dengan kita untuk memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak akan mengambil waktu terlalu panjang, secukupnya saja supaya kita boleh diberkati firman dan saudara boleh segera pulang untuk makan malam. Haleluya. Gitu. Ada yang amin ya ini. Oh ya, puji Tuhan ya. Yang aminnya kencang berarti kepingin firmannya segera selesai. Haleluya. Gitu. Anyway, so ini adalah pelayanan keempat saya di minggu ini di GBT Mawar Sharon dan setiap kalinya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. So, Bapak Ibu kita tentu sudah paham, sudah tahu bahwa apa? Kita sedang sama-sama memikirkan tentang satu tema di bulan ini, yaitu apa? Temanya apa, saudara? New life, iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Hidup baru, itu adalah tema yang memang sedang sama-sama kita pikirkan, kita renungkan. Banyak khotbah-khotbah yang sudah Bapak Ibu dengar semuanya. Hari ini tadi pun dalam 3 sesi di awal tadi saya juga menyampaikan khotbah yang berbeda tentang tema yang sama. Khotbah yang berbeda tentang tema yang sama. Kalau sudah ingin rindu juga diberkati Tuhan, boleh juga cek di YouTube dari GBT Mawar Sharon. Saya sendiri juga sering mendengarkan, terutama kalau di bulan itu saya ditugaskan untuk menyampaikan firman. Jadi saya misalnya di minggu ini menyampaikan firman, maka minggu-minggu yang lalu saya dengar semua tuh. Kira-kira apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya, sehingga kemudian ketika saya menyampaikan firman, paling tidak bisa melengkapi tentang apa yang sudah disampaikan. Begitu. Jadi itu bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang pengkhotbah. Tapi saya percaya juga bahwa porsi firman Tuhan bagi jemaat itu pasti disiapkan Tuhan tepat seperti yang dibutuhkan oleh jemaat. Amin ya. Jadi kadang-kadang bahkan bisa berbeda tentang apa yang sudah saya siapkan dengan apa yang kemudian saya sampaikan. Tapi begitulah luar biasanya Allah. Dia yang paling tahu tentang apa yang paling dibutuhkan jemaat dan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Selagi kita mau mendengar firman terus-menerus dengan hati yang terbuka untuk terima teguran firman, diingatkan sekaligus dikuatkan oleh Tuhan, maka pasti kita akan menerima berkat firman Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup baru itu, pasti kita akan sadar atau tidak sadar diperhadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil sebuah keputusan dalam hidup itu. Saya ulang ya, sadar atau tidak sadar bahwa dalam perjalanan hidup baru kita akan diperhadapkan pada situasi kondisi di mana kita memang mau tidak mau harus mengambil sebuah keputusan. Kadang-kadang itu adalah sebuah keputusan yang biasa saja, yang artinya mungkin tidak terlalu signifikan dampaknya bagi hidup kita. For example, kalau saudara tadi mau ke gereja lalu sedang pilih-pilih di lemari baju, saya mau pakai kaos atau hem, saya mau pakai batik atau kotak-kotak, for example misalnya. Dan saudara pakai apapun gak akan terlalu berpengaruh sepanjang saudara pakai baju gitu ya. Yang paling berpengaruh kalau saudara enggak pakai baju gitu. Tapi waktu sudah pilih baju, apapun mungkin tidak terlalu berpengaruh. Kecuali kalau Bapak Ibu sedang pelayanan. Nah ini memang. Tapi keputusan-keputusan seperti itu tidak terlalu signifikan kan dalam hidup kita. Beda kalau misalnya, aku loh dideketin sama 2 cowok Mereka kayaknya serius deh sama aku. Yang satu ini tinggi, putih, baik tapi gak kenal firman Tuhan, gak pernah ke gereja. Sing satu iki wis endek, elek, ireng gitu. Wis gitu ya ampun, keringetnya loh, aduh gitu ya misalnya. Itu nek dilapi, diperesak bak misalnya itu. Tapi dia itu cinta Tuhan aduh opo-opo doa. Pernah itu loh, jalan deh aku, pas sama-sama mau nyebrang jalan, aku bilang, aku gandengan, aku takut. Jangan, kan harus jaga kekudusan, haleluya. Misalnya, udah ini pokoknya luar biasa cintanya sama Tuhan. Kira-kira yang mana ya
Seorang mama tidak mungkin asal-asal ngambil keputusan. Halo? Tidak mungkin bisa gini aja lo me, wes benekmu lo hitungan me, itu dari atas, sing putih, sing ireng, kan tidak mungkin begitu kan. Ada keputusan-keputusan besar yang memang harus kita ambil, betul ya? Kadang-kadang gereja, orang percaya menyebut itu sebagai apa? Keputusan iman. Hal-hal yang memang dibutuhkan iman untuk mengambil keputusan itu. Contoh lagi, misalnya, saudara mau buka usaha yang baru, saudara mau buka toko yang baru, di tempat yang baru, kadang-kadang gak selalu semuanya jelas tuh. Kadang-kadang ada hal-hal yang namanya Isa apa enggak ya? Kira-kira prospek enggak ya kalau buka di sini? Kadang-kadang bahkan di beradab kabar, kalau enggak dipakai itu eman-eman, karena mungkin asetnya itu murah, tempatnya juga lumayan, tapi kalau dibuka itu kok kayaknya jauh dari perkampungan, siapa yang kira-kira beli dan seterusnya. Nah, maksud saya, ada pertimbangan-pertimbangan yang rupanya tidak cukup mudah untuk kita mengambil keputusan itu. Nah, pertanyaannya adalah begini, sebagai orang-orang beriman yang hidup dalam hidup baru, ketika diperhadapkan pada situasi di mana saudara harus mengambil keputusan iman seperti itu, apa yang menjadi pertimbangan kita? Hari ini firman akan memperjelas hal itu, sekiranya sudah mendengar dengan seksama, kita kiranya juga akan diberkati oleh Tuhan melalui pembelajaran firman kita sore hari ini. Jadi saudara-saudara, yang pertama ya, kadang-kadang ketika orang merasa gamang dengan keputusan dan langkahnya, kadang-kadang indikator yang bisa dipakai adalah apa? Perasaan. Nangkap? Perasaan. Ini memang bolehlah bahwa ternyata Bapak Ibu, iman itu juga berkaitan dengan apa? Perasaan kita. Makanya kemudian perlu untuk apa? Seimbang antara pengajaran teologi begitu dengan apa? Dengan pemujaan, dengan pujian yang baik. Sebab pujian, penyembahan itu bagus untuk jiwa. Tetapi firman Tuhan bagus untuk menambahkan apa? Pengertian kita mengenai iman kita. Sehingga memang harus seimbang. Nah, kamu saya, tidak bisa tuh kita hanya belajar firman saja. Lalu memperkaya dan memperdalam pengertian firman secara apa? Secara kognitif saja. Tapi jiwa kita tidak bertumbuh juga. Akibatnya apa? Kita jadi farisi-farisi modern hari ini. Betul ya? Kita tahu semua ayat. Kita ngerti semua doktrin teologi, apa akan mungkin? Kita mungkin menjadi salah satu teolog di gereja. Tapi jiwanya, tapi perasaannya nggak tumbuh. Tuh. Kenapa? Ya karena itu tadi, tidak seimbang. Sebab menariknya begini, perasaan memang bisa jadi indikator yang dipakai Allah untuk berbicara dan menuntun kita. Halo? Tapi perasaan bukan satu-satunya indikator. Yang saya maksudkan begini, kadang-kadang dalam mengambil keputusan, tidak bisa hanya mengandalkan apa? Perasaan. Lebih-lebih lagi kadang perasaan itu bisa ups and down. Halo? Betul ya? Contoh misalnya, apakah sebuah pernikahan itu didasarkan hanya pada perasaan? Kalau sebuah pernikahan hanya didasarkan pada perasaan saja, aduh mateng. Kadang-kadang cinta bisa naik, bisa turun. Betul nggak? Kalau pas istri lagi genah, gitu, udah lepas nanggone gini. Waduh, kita capek-capek, belum ngomong. Oh kamu kayaknya capek ya, tapi jeti kok, begitu. Kadang, pas udah lenang batuk. Aduh, kita habis ngomong. Aku loh meluwe, oh ya jamnya mangan. Ya apa dewe itu meja belum pindah, meja makan di situ, kalau piring di situ. Jangan di situ, panas sama dewe itu. Duh, gak manja itu, minta ampun misalnya itu. Kok gak mandiri sama sekali gitu misalnya. Udah pas nang batuk. Maksudnya kadang-kadang begitu loh. Kalau pas begitu, kadang-kadang perasaan bisa, oh Tuhan, aku itu ngimpi apa? Dia kok bisa sekilaf ini, ya sama dia itu. Kadang-kadang begitu tuh. Jadi dengan kata lain, bahwa pengambilan keputusan memang tidak hanya bisa mengandalkan perasaan. Sebab apa? Apa yang sudah saya tampilkan ini kiranya bisa menuntun kita. Lebih-lebih berkaitan dengan keyakinan iman. Iman itu tidak hanya modal perasaan saja. Aku percaya kok Yesus itu Tuhan. Aku percaya. Soalnya apa sih? Aku nek berdoa pada Tuhan Yesus tuh, rasanya langsung merinding gitu. Loh, saudara yang berdoa merinding. Belum tentu orang lain berdoa ya merinding. Halo? Kalau hanya gara-gara merinding saudara percaya Yesus Tuhan, loh bagaimana dengan mereka yang doa dan tidak merinding? Tidak semua orang doa juga mesti merinding-merinding kok. Betul kan?
Lebih-lebih kalau indikatornya itu merinding, kita lewat kuburan ya merinding. Ada Tuhan di sini, ya begitu kan? Masa begitu? Enggak kan? Jadinya apa? Karunia bukan membedakan roh, tapi membedakan bulu kuduk. Oh nih bulu kuduknya itu begini nih Tuhan, begitu kan? Nih merindingnya model kayak begini nih roh jahat, begitu. Memang perasaan ditaruh Tuhan, kadang bisa menjadi indikator untuk kita mengambil keputusan iman. Tapi tidak cuma itu. Ada hal-hal yang lainnya. Apa itu? Coba lihat. Keyakinan iman adalah suatu integrasi yang utuh. Integrasi itu kesatuan yang utuh. Dari apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Maksud saya apa sih? Waktu kita meyakini sesuatu, contoh misalnya dalam hal keyakinan iman, jangan hanya mengandalkan perasaan, tapi juga barengi dengan apa? Ditambahkannya pengertian mengenai iman itu. Nah kamu saya? Sudah semangat. Saya ini sudah berapi-api. Ini khotbah keempat, tapi saya nggak hemat tenaga sama sekali loh. Betul, tadi khotbah ketiga, siang-siang saya, begitu. Benar, nggak hemat-hemat tenaga itu. Bagi saya, ngapain saya hemat tenaga juga? Kadang orang berpikir begini, khotbah 4 kali, 1, 2 hemat-hemat aja. Tapi kalau enggak gitu 3, 4 capek. Saya enggak. Kenapa? Belum tentu saya bisa khotbah yang ketiga. Nah kalau setelah khotbah kedua, saya turun dari sini, kaki kanan saya enggak kompak dengan kaki kiri. Grobiak, buor, gitu, grodak, gitu misalnya itu. Oh puji Tuhan ada yang amin ya, haleluya itu. Saya enggak sampai bisa khotbah ketiga, dulu lah eman-eman sih. Makanya setiap kesempatan khotbah saya hajar aja, gitu loh. Tapi saya berharap kalau saya sudah semangat berapi-api, sebentar lagi berasap-asap begini, setidaknya saya juga semangat sedikit dengar firman-Nya itu. Jangan-jangan, kan gembala santai-santai. Enggak juga loh, enggak kan? Enggak, karena Bapak Ibu Gembala bisa enggak lihat kita itu, tapi mata Tuhan melihat saudara. Jadi ditakut-takuti. Enggak. So, maksud saya begini loh. Bahwa memang perasaan bisa jadi indikator. Tapi lebih daripada itu, keyakinan iman itu integrasi yang utuh dari pengertian. Maksudnya apa? Tambahkanlah pengertian firman atas imanmu. Tuhan ampuni mereka. Saya ulang ya, perlu ditambah. Saya tak turun saja lah. Tapi saya kalau turun itu kasihan kameramen biasanya itu, jadi benerin lagi gitu. Tapi kok enggak dibenerin itu. Kayaknya weh babano Pak Petra ketok badu itu ya enggak apa-apa itu. Dengar baik-baik ya. Jadi perlu ditambahkan apa? Pengertian. Contoh misalnya, kalau saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya yakin saudara percaya kan? Amin ya. Kalau ini saudara enggak amin kebangetan itu. Saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pertanyaannya adalah begini loh. Keyakinan saudara itu berdasarkan apa? Kalau misalnya pertanyaannya saya balik, adakah di antara Bapak Ibu yang bisa menjelaskan di mimbar ini bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan apa buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak bermaksud untuk jadi yang paling pintar di antara saudara semua, enggak. Tapi saya sedang kasih wake up call. Bahwa dalam iman kita perlu ditambahkan pengertian. Amin. Supaya kita enggak goyah. Nanti ada orang ngomong sama kita, buktikan kalau Yesus Tuhan. Mana ada ayatnya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Buktikan kalau ada ayat itu, aku dan seluruh isi keluargaku, aku akan beriman pada Yesus itu. Cari, boleh lepet sampai. Nemu kalimat itu? Lalu apa dasar kepercayaan saudara bahwa Yesus itu Tuhan? Loh, saya tidak datang ke tempat ini untuk meragukan, membuat saudara ragu bahwa Yesus Tuhan. Saya orang yang paling percaya bukan hanya dengan perasaan, bukan hanya dengan apa? Pikiran, bahkan dengan pernyataan-pernyataan dari Tuhan yang memang saya tahu Yesus itu Tuhan. Saya bisa menjelaskan tentang bukti-bukti keilahian Yesus. Tapi maksud saya begini loh. Perlu untuk jemaat dikasih wake up call. Bahwa kalau dia yakin, contoh hal yang paling mendasar, Yesus itu Tuhan, setidaknya kita benar-benar bisa memberi penjelasan. Walaupun bukan kepada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Yesus itu Tuhan, buktinya ini. Kalau dia Tuhan, dia harus punya sifat ilahi. Apakah Yesus punya sifat ilahi? Oh, dia punya sifat ilahi. Dia maha ada, dia maha adil, dia maha kuasa, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu kita harus tahu. Amin. Gitu loh. Jadi jangan sampai nanti orang datang. Kamu percaya Alkitab itu dari Tuhan, dari Allah tak? Oh,
Cocok kalau Alkitab dari Tuhan, ngomong kok gak jelas. Misalnya apa? Yesus itu mati hari apa? Ini pertanyaan kok gak ada yang jawab ya pasti. Yesus itu mati hari apa? Jumat. Bangkitnya hari apa? Minggu. Alkitab katakan bahwa apa? Yesus mati itu selama 3 hari. Betul ya? Jumat ke Minggu. Betul kan? Jumat ke Minggu berapa hari? Berapa? 3 hari kan? Betul ya? Karena Alkitab katakan 3 hari kan, Yesus di dalam perut bumi kan. Dari Jumat ke Minggu berapa hari? 3. Jumat ke Sabtu berapa hari? Jumat ke Sabtu 2 hari. Sabtu ke Minggu berapa hari? Oke, sebentar. Yesus matinya hari Jumat. Bangkitnya hari Minggu. Alkitab katakan Yesus itu mati selama 3 hari. Berarti dari Jumat ke Minggu berapa hari? 3 hari kan? Jumat ke Sabtu berapa hari? 2 hari. Sabtu ke Minggu berapa hari? 1 hari, oke. Jumat ke Sabtu 2 hari. Kok bisa Sabtu ke Minggu 1 hari ya? Bedanya apa ya? Gimana? Atau mungkin kayaknya 3 hari 2 malam. Pikir retret lah ya tuh 3 hari 2 malam. Jumat sudah mati, Sabtu mati, Minggu mati. Ya, gitu ya. Jadi sebetulnya penjelasan beliau itu benar. Sebab memang persoalannya adalah begini loh. Cara menghitung hari antara budaya Yahudi dengan budaya kita itu berbeda. Itu masalahnya. Gitu loh. Kalau menggunakan perhitungan hari menurut kita, Jumat ke Minggu ya 2 hari. Tapi persoalannya Alkitab itu ditulis dengan budaya Yahudi. Ini yang namanya gap budaya atau cultural gap di dalam pelajaran hermeneutika. Nah ini kita harus tahu. Makanya waktu kita belajar tentang hal-hal seperti ini, kita tidak bisa melihat dengan kacamata budaya kita. Kita mesti masuk ke dalam budaya di mana Alkitab itu dituliskan, yaitu budaya Yahudi. Yang ternyata cara perhitungan harinya beda dengan kita. Orang Yahudi itu kalau menghitung hari, pergantian harinya bukan seperti kita, yang terjadi jam 12 malam itu. Enggak. Mereka pergantian harinya itu dihitung jam 6 sore. Oke? Jam 6 sore. Jadi Yesus mati hari Jumat jam berapa? 3. Jam 3 Jumat, bayangkan ini ada sebuah apa? Sebuah jam ini ya, jam apa itu? Imajiner. Oke? Bayangkan ini ada jam imajiner. Yesus mati Jumat jam 3. Tahu ya? Gini apa gini kalau dari sisi saudara? Gini, oke. Jam 3 ya? Oke, berarti jalannya nanti gimana? Gini ya? Oke, jam 3. Betul kan? Oh ya betul, oke. Jam 3 dia mati, Jumat. Sampai Jumat jam 6, oke jam 6, itu bagi mereka sudah dihitung hari pertama. Makanya Jumat jam 6 lewat, itu sudah masuk ke hari ke-2. Jumat jam 6 lewat, masuk hari ke-2. Sampai terus berjalan. Sampai Sabtu jam 6 lewat. Masuk hari ke-3. Yesus bangkit Minggu pagi-pagi benar. Masih tetap di hari ke-3. Nah kalau kita nggak belajar firman, contoh hal-hal yang seperti ini saja. Bagaimana kita bisa menguatkan diri dalam iman? Nanti orang bilang gini, ngomong soal hari kematian aja. Gak karu-karuan. Apalagi kok ngomong soal iman. Gitu. Terus kita bilang apa? Wes pokoknya aku percaya Yesus. Bakal gak percaya, ya wes gitu. Jadinya iman pokoknya, halo? Gitu loh. Itulah sebabnya di bagian awal ini saya ingin menekankan bahwa keyakinan iman adalah suatu integrasi yang utuh dari apa? Perasaan, kehendak. Dengan kata lain, apa yang kemudian keluar sebagai kehendak kita, itu akibat dari integrasi yang utuh dari pikiran dan perasaan. Jadi waktu kita mau ambil keputusan, tidak hanya ditimbang dengan akal saja. Lebih-lebih dengan akal yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan, mateng. Orang tua ngomong sama anak, lu itu nih cari pacar ya. Ya golek sing ganteng tok, cari sing kaya. Paling enggak sih bawa mama papa ini keluar negeri kayak gitu loh. Ojo golek sing medit pelit,
Pokoknya tak lihat. Pacarmu ngapel kamu gak bawa apa-apa buat mama papa. Bu, harap ya mama papa ngerestui gitu. Jadi pacarnya setiap kali apel dikasih tahu, oh tak kasih uang yo, lu beli yo martabak yo, mamaku senengani martabak gitu. Hanya pertimbangan-pertimbangan begitu saja. Pikiran sih digunakan, tapi tidak atau bukan pikirannya dikuasai firman. Jadinya juga apa? Bisa runyam. Anggap saya. Jadi keyakinan iman itu integrasi yang utuh memang dari apa? Pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya kalau ada khotbah-khotbah yang mengajar tentang firman, harusnya saudara sukacita dan menyambutnya dengan baik. Amin. Ada orang pernah ngomong begini Pak sama saya. Pastor, tolong ya, besok kan khotbah di gereja kami. Tolong jangan khotbah yang sulit-sulit ya Pastor. Ada yang pernah ngomong gitu. Kasih khotbah yang ringan-ringan, yang enteng-enteng, yang jemaat bisa ketawa-ketawa gitu. Saya tanya, oh ya kenapa begitu Pak? Enggak, masalahnya kan menurut saya loh ini Pastor. Itu kan jemaat itu sudah dari Senin sampai Sabtu loh, kerja terus loh, mikirin kerjaan terus. Jadi minggu itu kasih hiburan-hiburan yang menguatkan, harapan-harapan yang enak gitu aja. Gak usah suruh belajar, suruh mikir lagi, kasihan. Saya dengar begitu itu rodok mangkel. Ya. Tapi mangkel rohani. Ya. Saya bilang begini, Pak, mohon maaf ya. Yang pertama, kalau untuk dunia yang sementara dan fana saja, orang mau berpikir luar biasa. Kadang malam mau tidur sih mikirin kerjaan. Betul kan? Masakan untuk kekekalan, orang tidak mau lebih memikirkan lagi. Nah, maksud saya? Mengenaskan kan? Ketika jemaat datang ke gereja itu tujuannya hanya untuk apa? Dihibur oleh firman. Apalagi hanya suka mendengar apa? Firman-firman yang menyenangkan telinga. Dengar baik-baik. Dalam persoalan apapun percaya Tuhan pasti buka jalan. Sewenang tuh. Amin. Loh, memang sih benar. Memang. Tapi jangan hanya suka dengar yang begitu-begitu terus. Buka jalannya seperti apa? Jalan Tuhan itu seperti apa? Kita harus tahu. Apakah setiap pintu yang terbuka selalu berasal daripada Tuhan? Nah kamu saya. Apakah kesempatan yang kira-kira ada itu terlihat itu selalu dari Tuhan? Tidak. Nah itu yang kita harus pelajari dari firman. Contoh misalnya, waktu Abraham dan ponakannya. Siapa nama ponakan Abraham? Puji Tuhan. Wah luar biasa. Ini kalau jemaat belajar firman itu gitu. Saya pernah tanya, ponakannya Abraham siapa? Raffi Ahmad. Ini pula. Bapaknya Rafathar lah itu. Lot. Waktu mereka berkonflik, sebetulnya bukan berkonflik, gembala-gembala mereka berkonflik di Kejadian pasal 13. Terus apa yang terjadi? Lot melihat bahwa ini sebuah opportunity, kesempatan. Mana pamannya sudah bilang, wes Lot kita ini kan rabat. Lu kalau misalnya lu ke kiri ya aku ya ke kanan lah Lot. Lu kalau misalnya ke sana ya aku ke sini, wes gak usah ribut wes. Wes kamu pilih aja. Lot lihat itu sebagai apa? Opportunity, kesempatan, pintu yang terbuka. Ya jelas dia pilih lembah sungai Yordan karena memang ini prospekful. Itu lembah sungai Yordan sama disamakan dengan apa? Taman Tuhan, artinya seperti Eden. Yang kira-kira kalau dia stay di situ dengan rumput-rumput yang luar biasa itu, maka kambing dombanya akan lebih cepat bermultiplikasi. Apakah itu kesempatan dan jalan dan pintu yang terbuka dari Tuhan? Tidak. You know why? Karena mestinya Lot ingat. Dia mengawali perjalanannya dengan tujuan apa? Menggenapi visi ilahi yang disampaikan Allah kepada Abraham untuk mereka sampai bukan di lembah sungai Yordan, tapi di Kanaan. Nah, enggak? Jadi hal-hal begini itu perlu belajar. Itulah sebabnya kalau kita lagi dengar khotbah-khotbah yang mengajar firman, mestinya kita harus antusias. Nek ngantuk, gini nomor. Loh Pak, waktu saya ini pertama kali bertobat, karena saya dulu bukan orang Kristen, saya dari seberang. Tahu ya, seberangnya Babatan Pantai, jadi saya dari seberang. Saya ada di gereja yang mereka semua itu rajin belajar. Hamba-hamba Tuhannya rajin, setiap malam. Gembalanya datang ke kantor gereja, untuk apa? Diskusi dengan para pelayan-pelayan Tuhan. Diskusi, kadang kami minum teh bareng gitu. Teh yang ini poci-poci begitu itu, itu minum baru sambil ngobrol. Sudah tahu? Awal-awal pertobatan saya kayak orang lihat badminton. Orang badminton kan lihat gitu, bolanya ke sana gitu kan, kayak orang lihat tenis gitu. Cuman begitu, alias apa? Penonton saja.
Saya nggak mau begitu, saya kepengen bisa, saya pengen ngerti. Saya memaksa diri saya untuk belajar firman. Caranya gimana? Tiap malam saya baca buku, kalau saya ngantuk, saya sudah siapkan apa? Ember baskom, tak kasih air, tak kasih es batu. Kadang-kadang kaki saya tak masukin itu, bingung gitu. Jadi seger lagi. Kadang-kadang saya ke toilet, raup, cuci muka, biar, baca lagi, begitu. Sampai kemudian suka dan mencintai untuk belajar firman. Jadi dengan kata lain, mari tambahkan dalam iman kita pengertian. Supaya melalui pengertian itu kita juga dibangun. Dengar lagu rohani penting untuk apa? Jiwa kita. Belajar firman penting untuk apa? Memperkaya pengenalan kita akan Tuhan. Demikian juga keyakinan iman adalah suatu integrasi yang utuh antara pemahaman, penghayatan, dan pengalaman. Tanpa ini semua tidak ada artinya. Tanpa ini semua tidak ada artinya itu. Sebab kalau kita tahu, tapi nggak kita hayati, tidak menjadi sebuah pengalaman kehidupan, pun juga sia-sia. Itulah sebabnya ini yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Contoh Bapak Ibu ya, wah ini belum buka ayat. Matang saya, ada. Gak dijadwal nalkin sama Pastor Vivi ini. Tapi saya senang karena khotbah yang ketiga dan yang keempat, ini kan gak ada ibadah berikutnya, betul ya? Nah, jadi kita pulang 7:30 enggak apa-apa lah. Enggak lah, oh gitu aja itu. Enggak lah, saya juga enggak lama-lama. Kenapa? Pengkhotbah itu khotbah panjang atau pendek loh, bodoh. Enggak, bercanda. Saya tidak datang ke tempat ini untuk memikirkan amplop. Udah, enggak usah batin. Iya, ke amplop isi nih. Saya tahu kok, hati saudara itu saya tahu pasti batin. Enggak lah, saya enggak mikirin amplop, enggak mikirin isinya. Kenapa? Loh ngapain saya mikir? Saya ada bendahara gereja bagian mikir itu kok. Saya tinggal khotbah aja, enggak usah mikir gitu. Yosua 1 ayat yang ke-6, perhatikan baik. Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Kita akan melihat bagaimana langkah iman yang perlu diambil itu tidak hanya berbicara soal perasaan. Sebab kalau hanya berbicara soal perasaan, Yosua ini perasaannya sama sekali tidak mendukung keputusan iman yang harus diambilnya. Lihat ya, Yosua 1 ayat yang ke-6. Ini adalah waktu Yosua dipanggil Tuhan, diberi mandat Allah untuk menggantikan Musa. Sudah tahu apa yang terjadi pada diri Yosua ini? Lihat ini, ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Untuk apa itu? Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyangmu, dan mereka untuk diberikan kepada mereka itu. Begitu juga di ayat 7. Sama-sama diucapkan sekali lagi oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9 juga begitu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bayangkan ini. Berkali-kali Tuhan ngomong sama Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sudah tahu kenapa? Ya karena Yosuanya nggak kuat, kurang teguh. Loh ini bukan perkataan random dari Allah. Contoh misalnya, dia ngomong sama Abraham sesuatu, dia ngomong sama Musa sesuatu, dia ngomong sama ini. Sama Yosua aku ngomong apa ya? Wis random aja, kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu kan. Ya enggak lah. Waktu Tuhan ngomong kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan tahu Yosuanya nggak kuat, nggak teguh. Kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Jawa itu terjemahannya begini. Sing kendelan sing teguh. Do you know what's the meaning of sing kendel? Yang berani. Karena apa? Ciut sebetulnya waktu itu. Bayangkan ya, menggantikan sosok Musa. Yang adalah seorang pemimpin yang sangat berkarisma luar biasa. Belum lagi penyertaan Tuhan itu. Yang membuat orang Israel itu amazed, kagum dengan Musa. Sementara Yosua itu unyu-unyu Bapak Ibu. Dari zaman dia muda, dalam kata Ibraninya itu Naar, artinya muda belia. Dia cuma ngikuti Musa. Bagian bawain tasnya Musa, kira-kira begitu loh. Tiba-tiba suruh jadi pemimpin. Memimpin bangsa Israel yang tegar, tengkuk lah. Dan seterusnya itu. Ya jelas dia ciut. Tapi Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan kata lain, kalau hanya mengandalkan perasaan, waktu itu perasaannya Yosua jelas tidak mendukung dia mengambil keputusan itu. Tangkap? Tapi ada sesuatu yang lebih untuk menguatkan dia. Yaitu apa? Janji-janji Tuhan menyertai dia.
Jadi waktu mengambil keputusan, jangan hanya melibatkan perasaan, terlebih lagi libatkanlah firman Tuhan. Betul ya? Itu yang penting. Dan firman Tuhan itu harus dipahami secara integratif tadi itu. Secara integral itu seluruhnya harus kita mengerti. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kira-kira contoh-contoh firman Tuhan mengenai hal-hal seperti ini, seperti itu. Itu kita harus tahu. Itulah sebabnya kenapa kita harus sering-sering belajar firman, baca Alkitab. Halo? Gitu loh. Adanya aplikasi Alkitab di handphone, itu tidak hanya membuat saudara tidak perlu bawa Alkitab lagi di gereja. Beberapa orang berpikir dengan adanya Alkitab di handphone, wes enak gak usah bawa Alkitab, di abot-abot. Duh, wes gak gitu, biasanya mari mulai gereja langsung jalan-jalan, bawa Alkitab tebel, sungkan aku gitu. Tak taruh tas itu abote tasku begitu kan. Jadi enak sekarang pakai handphone loh. Memang salah satunya bisa memfasilitasi begitu. Salah satu yang lain adalah mestinya membuat kita semakin mudah dimanapun dan kapanpun bisa baca Alkitab. Ada orang berapa, aku pak, wes bendino baca Alkitab. Oh iya tak, kitab apa? Pasal berapa sih mau baca? Aku gak baca kitabnya, gak baca pasalnya kok. Aku baca tulisan Alkitab gitu loh. Oh baca Alkitab itu, jadi baca Alkitab itu. Saudara dengar baik-baik, jadi penting untuk kita apa? Menambahkan kepada iman kita pengertian. Supaya melaluinya juga kita bisa mengambil keputusan di dalam kehidupan. Saya akan berikan contoh-contoh dan ini akan cepat saja sehingga kita bisa segera menyelesaikan bagian firman ini. Coba lihat ya, Nuh misalnya. Coba lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kita akan lihat bagaimana tokoh-tokoh rohani itu, waktu mereka mengambil sebuah keputusan-keputusan besar dalam hidup mereka, mereka tidak hanya mengandalkan perasaan, tapi terlebih mengandalkan firman Tuhan. Dan itu bukanlah sebuah keputusan yang disebut nekat rohani. Wes apa, pokoknya dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang begitu. Wes enggak tahu ya apa, pokoknya in the name of Jesus, tak jalani aja. Itu nekat rohani itu. Syukur-syukur selamat, masih dikasih kesempatan Tuhan. Lah kalau enggak, makanya kemudian banyak orang nyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan, gara-gara apa? Wah aku loh ambil keputusan, wes doa, wes dalam nama Tuhan Yesus. Itu ternyata akhirnya bangkrut misalnya, terus nyalahkan Tuhan. Nanti kalau ketemu Tuhan, saudara urusan pribadi sama Tuhan, Tuhan bilang, aku loh gak ngongkon-ngongkon, anjani kon karemu dewe, kok salahmu dewe. Walaupun kau dalam nama Tuhan, aku gak ngongkon, ya salahmu dewe, kok gitu. Untung Tuhannya bukan saya. Coba lihat ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22, kita akan lihat, ini kisah yang terkenal sekali lah. Ketika apa? Nuh itu taat kepada Tuhan untuk disuruh membangun apa? Membangun bahtera. Coba lihat ya, Kejadian 6, ini puji Tuhan. Teman-teman multimedia ini cekatan luar biasa. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh, perhatikan, melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini kalimat yang luar biasa. Saya ingat waktu Yosua disuruh Musa untuk memimpin perang lawan Amalek. Which is Amalek itu adalah bangsa yang sangat amat bengis, doyan perang. Amalek itu bangsa yang kalau sehari aja tidak perang, mereka itu sakit semua badannya gitu. Doyan perang, bengisnya luar biasa, kejamnya luar biasa. Yang disuruh untuk memimpin pasukan justru adalah Yosua. Yang gak punya pengalaman perang. Tapi menariknya waktu Yosua diberi mandat memimpin pasukan melawan Amalek. Saya tahu Yosua itu melakukan segala perintah Musa itu tepat seperti apa yang diperintahkan. Idenya seperti itu. Musa berjalan, lalu ada tapak kakinya Musa kan. Itu Yosua betul-betul mengikuti tapak kaki itu. Idenya seperti itu. Dengan berusaha tepat mengikuti semua kehendak Yosua. Kehendak Musa. Sama seperti ini. Nuh itu juga begitu. Melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Membangun bahtera. Anda tahukah saudara, Nuh ini bukan seorang insinyur yang bisa atau biasa bangun bahtera. Menurut ensiklopedia Alkitab, Nuh itu adalah seorang petani. Itu bisa dilihat di Kejadian pasal 9 ayat yang ke-20. Nuh ini backgroundnya petani suruh bangun bahtera. Sudah begitu di puncak bukit lagi. Tidak berhenti di situ. Dia harus mengumpulkan binatang-binatang yang dikehendaki Allah untuk bisa masuk ke situ. Halo?
Kalau hanya mengandalkan skill saja, jelas itu beyond his skill, melampaui kemampuannya. Betul kan? Tapi waktu Tuhan perintahkan, dia menjalani. Dan saya orang yang paling percaya, ketika kita menjalani apa yang dikehendaki Tuhan, dengar baik, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. That's for sure. Tuhan tidak mungkin suruh seseorang tanpa dia perlengkapi. Dia pasti perlengkapi dengan segala sesuatu yang dia butuhkan. Pak Bu dengar baik-baik, saya dulu ini orang yang suka banget kerja. Jangan ngomong soal kerja sama saya. Doyan kerja, sejak muda saya doyan kerja. Saya sekolah itu nyambi kerja. Kuliah nyambi kerja saya. Waktu saya kerja double. Pagi saya ngantor, pulang sore sampai rumah jam 5 gitu, saya olahraga sebentar, lari-lari di kampung itu, lari-lari. Kemudian jam 6 gitu, saya makan, tidak lama kemudian mandi, saya siap-siap. Untuk apa? Main band. Kami punya manajemen, kami ada manajemennya diatur. Hari ini nanti main di cafe ini, di pub ini, di ini. Begitu. Zaman Colors lah, zaman banyak beberapa pub-pub yang ada di Surabaya. Kami main di situ. Doyan banget, nanti pulang itu sekitar jam 3 subuh pulang. Tidur sebentar, kerja lagi. Sewenang saya kerja. Begitu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara pikir saya pernah mimpi, punya keinginan jadi hamba Tuhan. Belas, terbersit saja enggak. Tapi saya bersyukur ya, betul-betul. Bukan hanya menghayati, tapi juga diberi kasih karunia Tuhan untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga saya tahu betul, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi. Betul Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, kami berdua, saya dan istri, itu sepenuhnya melayani Tuhan. Kami mencukupkan diri dari berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Tapi dengar baik-baik, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya tidak pernah kalau ada masalah nulis-tulis di status Tuhan, tolong berkati kami. Kemarin, kapan hari Minggu yang lalu saya ulang tahun, seorang teman dekat tanya begini, brother lagi doa untuk apa? Saya tahu maksudnya adalah apa? Dia pengen memberi saya seperti apa yang saya sedang doakan. Saya tahu saya jawab apa? Saya sedang doa untuk bangsa dan negara. Enggak, maksudku brother lagi pengen apa? Saya bilang, thank you ya brother. Saya kalau pengen apa-apa, saya ngomongnya sama Tuhan. Dan ini bukan hal-hal yang mistik, no. Memang begitulah harusnya anak Tuhan. Loh, amin. Pak, aku nek kepengen alis, masuk ngomong sama Tuhan. Pak, alisku entek. Masuk leren doa Tuhan, belikan aku alis. Repoti Tuhan. Tapi yo repot Pak, aku ngomong bojoku ya gak direken. Kadang-kadang tak sender. Aduh rek, loro kabeh alisku. Wes entek soalnya doh, sampai tipis gini. Ngono bojoku menengai HP-an. Misalnya. Sudah dengar baik-baik, ya memang ya ndak lalu kemudian saudara ndak perlu untuk share dengan istri, dengan suami. Ya ndak apa-apa juga, tapi lebih daripada kepada manusia, pengharapan kita harusnya kepada Allah. Nuh itu begitu, Yosua itu begitu. Dia ndak punya basic, pernah punya pengalaman bangun batra. Tapi kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang perlengkapi. Bahkan urusan ngumpulkan hewan-hewan. Sudah pikir Nuh sing absen itu. Gajah masuk. Gajah masuk. Sampai dulu ada perdebatan itu. Jangan-jangan Nuh itu dikasih karunia Tuhan itu apa? Bisa bahasa hewan. Lu ngapain? Cek sorone sih. Nuh gak ngomongi, gak golek-golek. Kalau sudah lihat ayatnya, sudah akan tahu. Binatang-binatang itu dengan sendirinya berjalan menuju bahtera itu. Loh nek gajah masih enak Pak, suruh ngumpulin yang betina, yang jantan, ya rodok ketok lah itu. Loh kalau burung-burung di udara, itu lanang apa wedok ya. Terus difotoi sama Nuh, di zoom gitu. Ya mana bisa? Tapi lagi-lagi ya, bagian kita itu cuma bilang gini, ya Tuhan aku mau. Selebihnya Tuhan yang akan buka jalan. Tuh, kalau tepuk tangan Tuhan gitu. So, jadi lihat ya, bagaimana keyakinan iman itu tidak cukup hanya soal perasaan. Tidak usah hitung-hitungan soal skill lah. Kalau memang Tuhan panggil saudara, Tuhan akan perlengkapi. Bahkan soal urusan skill itu. Halo? Amin ya? Gitu loh. Tapi itu harus confirm bahwa Tuhan memang panggil. Gitu loh. Kalau enggak, ya jangan minta-minta sama Tuhan.
Makanya saya tahu pasti panggilan saya. Confirm saya tahu saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan. Nah kalau sudah begitu enak. Apa-apa saya tinggal ngomong sama Tuhan. Betul sudah. Saya nggak pernah ngotot kepengen. Hari ini pun dengar baik. Di atas mimbar ini, di depan Tuhan saya ngomong. Saya nggak peduli dengan popularitas bahkan. Bukan itu yang saya cari juga. Satu kali pun saya nggak pernah minta-minta jadwal khotbah. Apalagi misalnya ada teman saya, aku undangan khotbah po. Aku anak paketan loh, 10 kali gratis 1 kali. Mateng itu, ini khotbah apa cuci mobil, 10 kali gratis. Khotbah aku lucu kok, wes pasti guyu kabeh jemaatku. Mateng ya. Tidak pernah, sekalipun saya tidak pernah minta-minta. Kenapa? Saya tahu, kalau Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang sediakan ladangnya untuk saya layani. Wes gitu aja. Dan sampai hari ini Tuhan cukupkan semuanya. So, dengar baik-baik ya. Jadi sama ya. Kalau sudah lihat yang lain juga begitu. Abraham memutuskan mengambil langkah iman untuk keluar dari negerinya. Dia tidak tahu apapun tentang Kanaan itu. Bahkan diberitahu namanya pun juga sebetulnya tidak. Hanya diberitahu aku akan menuntun kamu masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Halo? Waktu itu juga Abraham tidak bisa Google mana ya. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Tidak ada begitu. Abraham cuma apa? Manut gandol Gusti. Gandol Gusti. Itu saja yang dilakukan Abraham. Lu Tuhan ada kelaparan. Masuk ke Mesir. Keluar dari Mesir dia menerima banyak sekali pemberian-pemberian dari Firaun. Tuhan yang mencukupkan kan? So sama dengan kita hari ini. Saya bisa tambahkan yang lain-lain Bapak. Musa di Kejadian pasal 13. Yosua di Yosua pasal 24 ayat 15. Banyak lagi. Dalam semuanya, setiap pribadi-pribadi yang hendak mengambil langkah iman selalu melibatkan iman yang integral dengan apa? Keyakinan, perasaan, dan pengertian. Itulah sebabnya, coba lihat di slide-nya, langkah iman itu adalah sebuah tindakan yang aktual sebagai hasil penghayatan teologis yang mendalam tentang Allah. Kalau sudah begitu, tidak ada itu keraguan. Kalau kita sudah tahu siapa Allah, mengenal dia, mengerti kehendaknya, waktu kita mau ambil keputusan, confirm, kita jalani itu. Tidak lagi ada ragu-ragu. Wes hasil apa? Wes pokoknya dalam nama Tuhan Yesus. No. Kita tahu persis. Mungkin hasilnya kita juga nggak ngerti apa. Selama prosesnya benar, kita menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagus atau enggak, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik untuk kita semuanya. Percaya begitu. Langkah iman adalah sebuah tindakan yang berdasarkan pengalaman bersama dengan Allah. Tidak ada untung-untungnya di dalamnya. Sudah pikir waktu Daud itu, hendak lawan siapa itu? Goliat. Waktu dia lawan Goliat, ketemu dengan Goliat itu, sebelum dia maju sebagai volunteer, sudah pikir untung-untungan. Gak apa-apa, aku punya beberapa batu, tak lemparkan aja. Mosok di antara 3-4 batu gak harus yang kena batu Goliat ini. Daud tidak pergi tantang-tantangan dengan Goliat itu. Dengan modal untung-untungan. No? Dia tahu pasti dia dipanggil Tuhan menjadi Raja Israel dan sudah menerima pengurapan dari Samuel. Betul? Sehingga dia tahu Tuhan pasti selamatkan dia. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Makanya dia bisa ngomong sama Goliat itu. Dia bicara apa? Engkau berdiri di hadapanku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku bersama dengan Allah semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu ke dalam tanganku. Begitu tuh, ciamik tuh. Tidak cuma ngomong di depan Goliatnya. Di depan Saul pun dia ngomong. Waktu hambamu mengembalakan kambing domba ayahku. Siapa nama ayahnya Daud? Ciamik, memang luar biasa ya. Jos, Isai. Dia ngomong apa? Waktu aku mengembalakan kambing domba ayahku. Ada singa, ada beruang. Yang hendak terekam kambing domba kawananku. Tapi dengar baik-baik. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-36, 37 itu. Dia ngomong apa? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itu iman. Bukan untung-untungan. Halo? Kenapa? Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalamannya apa? Ya waktu dia mengembalakan kambing domba itu loh. Halo? Makanya sebetulnya kalau kita menghayati hal-hal begini ya, dalam semua hal yang diizinkan Tuhan untuk kita tangani, sebetulnya dia sedang memberi kesempatan untuk mengalami dia itu.
Sebetulnya jangan pandang remeh. Aku lo cuma mengembalakan kambing domba, koko lo jadi prajurit di sana. Di antara seluruh pasukan Israel, tidak ada yang berani step forward tuh lawan siapa? Goliat. Tapi Daud yang nggak punya pengalaman perang, yang diremehkan oleh Saul. Sudah tahu cara Saul meremehkan? Halus sudah meremehkannya apa? Disuruh pakai baju zirahnya Saul. Ya jelas gak muat lah. Oh, Saul orangnya tinggi besar perawakannya. Daudnya, ya kecil-kecil mungil unyu-unyu begitu. Ya jelas gak muat, gak fit sama badannya Daud. Tapi dia yang step forward, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya setiap peristiwa, setiap hal yang dipercayakan pada saudara untuk saudara lakukan, jangan pandang itu sebagai sesuatu yang remeh. Ada maksud Tuhan di balik apa yang sedang saudara lakukan. Aku lo cuman singer pelayan. Wis ekonomiku gak muni bisa, nakalan kok arek-arek multi. Jadi cuman bagian, tapi mikir gak muni. Tapi dengan serius itu, serius. Gak apa-apa, yang penting Tuhan sih denger. Gitu. That's okay. Akan ada waktu Tuhan yang akan mempromosikan kita, yang akan mengangkat kita. Sama seperti Daud. Siapa yang kenal Daud? Halo? Saudara tahu WA grupnya Daud itu isinya cuma kambing, domba, itu tok. Omong-omongan sama kambing, dewek, sama gembala yang lain. Tidak peduli siapa yang dia kenal. Cukup satu pribadi yang dia kenal dan mengenal dia. Siapa? Allah. Satu tangan Tuhan yang mengangkat saudara akan lebih daripada 1 juta tangan manusia yang bisa mengangkat saudara semuanya. Biasanya kalau sudah ditepuk tangani 2 kali ini berarti sudah selesai harusnya itu ini. Jadi dengar baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah waktu yang mencerahkan bagi kita semuanya. Setiap kali kita hendak ambil keputusan-keputusan besar, apapun itu, jangan hanya menggunakan atau modal perasaan saja. Kata orang begini, wis ta, pokoknya ini memang DE itu dari Tuhan. Misalnya ya untuk cewek-cewek cari pacar, cowok-cowok cari pacar. DE dari Tuhan, pasti kamu damai sejahtera. Masalahnya damai sejahtera yang dari Tuhan dan yang bukan kadang-kadang gak jelas. Kalau anak muda sedang jatuh cinta, ya damai-damai aja. Halo? Walaupun ini bukan anak Tuhan, jelas-jelas dia gak mingguan, tapi karena cinta itu, damai sejahtera, aku loh damai sejahtera, gak apa-apa. Mungkin ini kehendak Tuhan untuk aku menginjili dia. Bukannya menginjili, mengintili. Gak berani berita ini, aku timbangannya kok gegeran sama dia, aku diem-diem tak doa no aja lah. Gitu. Jadinya begitu. Betul ya? Kalau perasaan cuma begitu. Makanya jangan andalkan perasaan, lagi-lagi. Sama juga, jangan andalkan indikator-indikator yang kata dunia, itu adalah bentuk indikasi dari apa? Perkenanan Tuhan. Contoh, pokoknya kamu ngurus semuanya ini lancar, gampang semua, pasti itu datang dari Tuhan. Betul begitu? Tidak sama sekali. Sudah ingat Yunus? Ingat ya? Pak Yunus ketua RT 8 dulu. Bukan Yunus ketua RT. Yunus yang di perut ikan. Dia jelas-jelas dipanggil Tuhan untuk pergi kemana? Niniwe. Dia melarikan diri malahan. Betul kan? Berdiri untuk apa? Melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tapi uniknya, waktu dia mau merancang pelariannya itu, loh dia bisa lancar loh. Bisa nemu tiket, dapat tiket. Betul ya? Dapat tempat di kapal. Betul kan? Lancar. Seolah-olah semua jalan terbuka. Jadi kita mesti belajar, gak semua yang gampang-gampang, enak, lancar, pasti dari Tuhan. Sudah ingat baik-baik, jalan ke neraka itu lebar pintunya. Makanya indikatornya harusnya apa? Firman Tuhan. Itulah sebabnya belajarlah firman. Dan jadikan itu sebagai pedoman hidup dalam menjalani, mengambil keputusan di hidup yang baru ini. Saya percaya saudara ada di gereja yang tepat untuk saudara bertumbuh. Dengar baik ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tahu pasti hati Bapak dan Ibu Gembala saudara yang rindu untuk mendidik jemaat betul-betul ngerti firman Tuhan yang sejati. Jujur saja Bapak Ibu, tadi saya ngobrol sama istri. Rumah saya itu jauh Bapak Ibu. Saya kalau perjalanan untuk ke sini 1 jam 15 menit.
Tapi saya dengan sukacita setiap kali menerima jadwal untuk pelayanan di gereja ini. Di Abed Sam pun saya juga dengan sukacita. Sudah tahu kenapa? Karena saya sedang berangkat ke gereja yang mimbarnya dipakai untuk memberitakan Injil yang sejati. Makanya saya bilang ini adalah, aduh. Hari ini tidak banyak gereja seperti gereja ini. Saya tidak ngomong begini supaya diundang lagi. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati saya. Saudara sedang bertumbuh di gereja yang tepat. Ada pergumulan, ada masalah, ada ini. That's okay, itu mendewasakan gereja nantinya. Amin, saudara. Yang penting, saudara di gereja yang mengajarkan firman yang benar. Loh memangnya ada Pak, gereja yang mengajarkan firman yang benar? Wakeh! Banyak! Saya tadi ibadah kedua atau berapa? Atau kemarin ya, waktu doa malam saya lupa. Saya ngomong kejengkelan. Enggak apa-apa ya, saya sedikit lagi selesai. Enggak apa-apa ya. Enggak apa ya. Saya kejengkelan saya. Ini bukan curcol, tapi ini contoh saja. Bahwa apa? Saya kapan hari Bapak Ibu scroll IG. Lihat ada khotbahnya pendeta. Muangkel bukan mainnya. Gara-gara apa? Pendeta ini saya ngomong begini. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Sudah tahu, persepuluhan itu bukan persembahan yang biasa. Loh, saya sepakat dengan persepuluhan dan saya bisa membangun argumentasi yang cukup untuk membuat saya pro dengan persepuluhan. Tidak peduli orang ngomong apa. Saya punya argumentasi firmannya itu. Dan kalau mau untuk dicek, dites, ayo. Loh benar, saya kalau meyakini sesuatu, ya saya tidak akan main-main. Saya akan coba telisik, cari, lihat gitu. Bahkan pendapat-pendapat yang kontra seperti apa, saya pelajari itu. Sampai membuat saya akan pro dengan apa? Tetap praktek persepuluhan. Persoalannya dia ngomong begini, sudah tahu persepuluhan itu bukan persembahan yang biasa. Sebab waktu sudah memberi persepuluhan saudara itu mengaktifkan kuasa Allah. Yang saya pikirkan begini loh. Oke, so berarti waktu kita ngasih persepuluhan pada Tuhan, Tuhan langsung aktif menolong kita. Kuasanya langsung aktif. Loh nek kayak gitu, apa bedanya Tuhan dengan mainan anak-anak sih dileboni koin terus joget-joget ini. Dung tak. Halo? Tuhan dipikir kayak mainan anak-anak. Sengkling, langsung joget, keluar musiknya gitu. Saya langsung, saya kalau pas lagi lemes-lemes gitu ya, kurang bergairah, capek. Saya nonton pengkhotbah yang bencek no gitu. Jadinya lebih semangat lagi, gitu. Gitu loh. Loh, kenapa saya bilang gitu? Ampun. Sebelum kita ada, kuasa Tuhan sudah aktif memanggil kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah kok bisa dia ngomong begitu? Lah ini contoh bahwa tidak semua hamba Tuhan mengajarkan kebenaran. Maafkan saya. Ini saya bukannya tidak mengasihi atau menganggap diri paling benar. Tapi dalam konteks ini tadi loh, saudara sedang ada di gereja yang tepat sudah bertumbuh. Karena gereja di sini mengajarkan kebenaran firman. Loh saya ngomong begini, saya mendengar khotbahnya gembala saudara. Saya dengar khotbahnya Pastor Ishak di bulan ini. Saya dengar khotbahnya Pastor Vivi di bulan ini. Karena saya ingin tahu tadi yang saya sampaikan. Supaya apa yang saya sampaikan paling tidak bisa mengisi hal-hal yang mungkin belum tersampaikan berkaitan dengan tema ini. Lalu saya tahu dari situ beliau concern untuk mengajar firman. So mau cari apa lagi? Tapi Pastor, nek dek GPT mawar saranku lampune kurang celap. Mateng. Tapi loh, dek gereja lain tuh, WL punya nama besar. Kadang-kadang ada artis-artisnya. Delok OTV lo ketemu artis. Aneh-aneh aja. Tapi saya yakin, saudara semuanya adalah jemaat-jemaat yang cinta firman Tuhan. Mau bertumbuh bersama-sama, dan kiranya saudara menjadikan firman sebagai apa? Pedoman dalam mengambil keputusan dalam hidup saudara yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Jangan hanya menilai, melihat berdasarkan apa yang terlihat, tapi firman. Jangan hanya menilai, melihat berdasarkan perasaan. Jangan hanya menilai, melihat berdasarkan kemampuan dirimu. Melampaui kemampuan kita. Kalau Tuhan memang sudah tetapkan dan panggil, Tuhan yang akan perlengkapi saudara. Ambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Hasilnya we have no idea memang. Kita memang gak tahu.
Tapi memang etika kekristenan itu tidak fokus pada hasil, tapi fokus pada prosesnya. Kalau prosesnya benar, bahkan jika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, that's okay. Yang penting itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau soal membuat tanaman bertumbuh, membuat investasi berkembang, membuat tokomu rame, Pak, Bu dengar baik-baik ya. Tuhan dengan kemahakuasaannya itu tidak perlu gerakan jarinya itu. Hanya untuk membuat toko kita rame, gak perlu. Wong Tuhan tuh ciptakan semuanya ini loh, cuman berfirman. Masa hanya untuk buat toko rame, Tuhan perlu datang, melok nyeles. Menghina Tuhan kan? Itulah sebabnya sadari baik-baik. Semakin kita belajar firman, semakin kita akan punya banyak referensi untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Sehingga gunakan kesempatan hidup ini untuk lebih banyak belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sama-sama berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Saya minta maaf Bapak Ibu ya, terlalu panjang dan terlalu lama. Tapi kiranya khotbah yang panjang dan lama ini tidak membuat saudara sebel, tapi justru membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Syukur kami kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu berlimpah bagi kami semuanya ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh diperkenan Tuhan mengambil bagian dalam ibadah yang diisi dengan jemaat-jemaat yang cinta firman Tuhan. Setiap mata yang melihat, setiap telinga yang telah terbuka, setiap hati yang boleh ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Hamba-Mu memohon supaya setidaknya beberapa menit dari sepanjang waktu hamba-Mu menyampaikan firman betul-betul masuk dalam hati dan pikiran jemaat-Mu, bertumbuh dan berbuah-buah, menjadi bagian berkat Tuhan untuk kehidupan mereka, terutama ketika mereka hendak mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka. Mereka melipatkan firman Tuhan dan melipatkan Tuhan di dalamnya. Hamba-Mu mendoakan Bapak dan Ibu Gembala yang saat ini sedang bertugas masing-masing dalam pelayanan yang Tuhan mandatkan kepada beliau berdua. Hamba-Mu mendoakan supaya kasih karunia Tuhan, penyertaan, kuasa, urapan yang daripada Tuhan terus dianugerahkan Tuhan kepada beliau berdua. Terutama dalam panggilannya sebagai gembala, mengembalakan seluruh jemaat yang ada di GBT Mawar Sharon. Kami tahu gereja sedang struggling dengan hal-hal yang memang diizinkan Tuhan terjadi untuk menguatkan iman, menambahkan pengharapan, bahkan kebersandaran kepada Tuhan. Sebab setiap mata akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa dan berkenan pada gereja ini dan hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalamnya. Gereja ini sedari awal adalah milik Tuhan dan Tuhan sendiri akan meneguhkan dan menguatkannya dan membuktikan bahwa Tuhan ada di gereja ini dan berkenan atas seluruh ibadahnya. Dan hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat Tuhan juga dikuatkan senantiasa bergiat di dalam pembelajaran firman Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan diberikan kesatuan dan keteguhan hati untuk terus melayani Tuhan bersama-sama di gereja ini. Dan melalui gereja ini juga kiranya mereka semua bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu memohonkan ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Dalam nama